Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf, ini agak sedikit ada gangguan teknis. Gitu. Mungkin sedikit saya akan senggol sedikit tentang sosiologi hukum kesehatan. Kita tahu bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini merupakan suatu virus yang serangannya progresif dan masif, sehingga menimbulkan pandemi di seluruh dunia. Terus bagaimana untuk mengatasinya? Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan pasal 132 atau dari Undang-Undang Wabah tentang wabah, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Yang terakhir Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang pandemis. Ada hal-hal yang penting yang harus kita kendalikan, yaitu pola preventif promotif sebagai ujung tombak untuk pengendalian progresivitas dari virus ini. Menurut saya, tetap masyarakat harus tetap kita cerdaskan. Ya, cerdaskan dalam bentuk yang mendidik, dalam bentuk promotif, begitu, supaya masyarakat secara psikologis dia tidak galau, tidak takut, tidak panik. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan pada forum diskusi dengan teman-teman, tolong faktor psikologi masyarakat juga jadi perhatian di samping segi ekonomi. Bagaimana tentang kita sebagai tenaga kesehatan yang disumpah berdasarkan profesi kita atas dasar kemanusiaan untuk tak kelola yang berhubungan dengan COVID ini? Kita harus menangani sebagai proses kuratif. Kuratif ada proses berikutnya setelah preventif promotif. Jadi perlu solusi yang terintegrasi di sini, sehingga tidak terjadi bias, tidak jadi kegalauan, tidak terjadi suatu perluasan yang tidak terkendali. Penyebab COVID ini suatu viral yang betul-betul sangat hebat. Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa virus ini sangat cerdik dan cantik dan pinter bosolek. Yang tadi. Sebelumnya. Nah, yang tadi. Ya. Yang sangat pinter bersolek. Kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA, di mana dia punya epitop, permukaan, membran, amplop, dan nukleopsid capsid. Ini yang dipetakan dalam pemeriksaan laboratorium yang akan kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, dan yang akan kita kembangkan untuk pendeteksian pada kasus-kasus paparan yang berhubungan dengan COVID. Lanjut. Nah, kalau kita lihat secara epidemiologi, COVID ini memang sangat sangat progresif, sehingga kasusnya bisa 1,5 sampai 3,5 peningkatannya persen. Bahkan yang fatality rate bisa 0,7 sampai 3,4%. Bagaimana di Indonesia? Kita harapkan Indonesia ini dengan kasus yang ada akan menurun kurang dari 1%. Terus untuk menghindari seperti apa? Kita perlu tahu apa? Kita paham bahwa penularan ini melalui droplet, percikan batuk, ya, bersin-bersin, yang mungkin akan memapari makanan, ya, lingkungan kita, ya, bahkan tubuh kita sendiri, sehingga perlu perlindungan yang betul-betul tepat untuk kita sebagai masyarakat, ya, sebagai mungkin ya tenaga kesehatan juga, sehingga ini kita bisa terhindar dari paparan-paparan yang nantinya mungkin dengan kondisi yang ada makin meluas jika tidak terkendali. Bisa di. Nah, seperti sampaikan Dokter
bahwa Mohon maaf kepada para peserta, ada sedikit gangguan teknis dari pemateri 2. Mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Sembari menunggu pemateri kita yang kedua untuk bisa kembali bergabung dalam live ini, mohon para peserta bisa menyiapkan pertanyaan untuk pemateri pertama dan pemateri kedua di saat sesi tanya jawab setelah pemaparan dari pemateri kedua. Untuk pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komen maupun kolom chat pada saat sesi tanya jawab setelah pemateri kedua melakukan pemaparan.
Baik, mohon maaf masih terdapat gangguan dari pemateri kedua. Untuk pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri pertama bisa dituliskan pada kolom chat di ICD dan pada kolom komen di YouTube. Beberapa pertanyaan sudah masuk, akan kami simpan terlebih dahulu sambil menunggu. Mode unmute suaranya belum terdengar. Klinis atau gambaran klinis sudah sampaikan Dr. Rokman, ya. Ada masa inkubasi yang penting ya pada kasus-kasus ini disebutkan 2 sampai 14 hari gitu. Lanjut. Nah, terus bagaimana untuk laboratorium dalam mendeteksi COVID-19 ini dari epitop yang ada di permukaan tadi, membran selnya sampai ke nukleotidnya gitu. Nah, untuk deteksi antigen kita ambil melalui swab, ya swab dari rongga mulut atau rongga hidung yang dilakukan secara spesifik dengan perlindungan yang betul-betul harus ketat. Karena bukan tidak mungkin kita khawatirkan petugas-petugas yang ada itu tidak terpapar. Karena ya tadi, jadi virus ini sangat betul-betul progresif gitu. Nah, bagaimana untuk deteksi antibodi? Nah, yang di Paramita ini kita bisa mendeteksi antibodi, ya. Nah, jenis antigen yang dipakai adalah antigen yang memang dari pasien yang positif, yang kita pakai sebagai sebagai parameter pengukuran, ya. Bahan pemeriksaannya apa? Di tempat kami menggunakan serum yang dikatakan bahwa serum ini akurasinya untuk ketepatan pemeriksaannya lebih tinggi daripada darah atau kapiler, sampaikan tadi Dr. Rohman. Lanjut. Nah, ini juga disampaikan Dr. Rohman, mungkin tidak perlu saya teruskan. Lanjut. Nah, mungkin ini membantu menjawab dari pertanyaan tadi, bagaimana tahapan-tahapan pemeriksaan. Ini alur pemeriksaan rapid test SARS-CoV-2 yang sudah di PDS-Patlin yang diadop di kementerian, gitu. Jika emang orang ada gejala atau suspek atau mungkin pernah berkunjung ke daerah merah, nah itu dilakukan pemeriksaan dalam bentuk screening. Kita tahu bahwa tahapan-tahapan tata kelola klinis ya, pasien kita menganamnesa pasien, kemudian pemeriksaan ya termasuk pemeriksaan laboratorium dalam bentuk screening ya, karena terus terang saja untuk pemeriksaan PCR atau PCR yang ada ya real time-nya begitu itu sangat terbatas di beberapa rumah sakit saja ya, sehingga COVID ini menjadi suatu screening untuk mapping, untuk memetakan secara epidemiologi. Nanti jika hasil rapid ditemukan positif ya, itu berlanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu disarankan untuk real time PCR karena sensitivitasnya sangat tinggi, mencapai 99%. Sehingga kita tahu bahwa ini orang ini betul-betul terpapar oleh COVID-19. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana tes yang kita kerjakan di sini? Ya, tes yang dikerjakan adalah ya tadi kita real time PCR, tes cepat molekuler dan rapid test. Jadi tadi sampaikan LRCR itu apa sih? Ya perbandingan antara neutrofi dengan limfosit rasio seperti apa? Dikatakan kalau dia 0 sampai 3,13, tapi kalau lebih berarti kita curiga ke arah sana. Bahkan ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan pemeriksaan CRP, LDH, kalau meningkat ya kita curigai ke arah sana. Terus yang terpenting pada kasus-kasus yang berlanjut biasanya dia akan mengalami penurunan untuk albumin dan hemoglobin. Kalau ini prosesnya jadi berat gitu.
Nah, untuk menentukan apakah seorang pernah COVID, hasil reaksi menunjukkan terhadap virus COVID itu bisa dibantu oleh tadi pemeriksaan yang lebih cepat gitu. Lanjut. Nah, untuk menentukan apakah seorang pernah terpapar menunjukkan bahwa anti terhadap virus COVID-D itu sangat betul-betul penting kita ketahui, ya, sehingga dikatakan bahwa paparan berapa lama sih dia bisa menimbulkan, masa inkubasinya berapa lama sih kasus-kasus ini, ya. Jadi perlu kita pertimbangkan masa inkubasi biasanya. Biasanya dia akan timbul gejala klinis ya setelah 7 hari ke atas biasanya. Sehingga biasanya dari hasil pemeriksaan yang negatif kita akan adakan pemeriksaan selanjutnya. Yuk lanjut. Nah ini tes yang kita kerjakan. Jadi dari serum yang kita periksa, yang kita sentrifuge hingga terbentuk serum, serumnya kita akan teteskan pada alat yang kita punya, ya. Kemudian epitop tadi akan terbaca oleh oleh permukaan alat kita, akan dibaca, akan keluar dalam bentuk kuantitatif. Jadi berapa sih yang timbul begitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam pemeriksaan laboratorium ada kontrol, nilai kontrol biasanya. Ada nilai kontrol yang dipakai sebagai parameter untuk menentukan apakah ini suatu yang reaktif atau yang non reaktif. Itu dibunyikan dalam nilai rujukan yang kita punya. Lanjut. Nah, alat ini sensitivitas sangat tinggi, ya, sampai 97%, sehingga hasilnya bisa sangat dipercaya. Dan alat ini secara internasional sudah mendapat izin, ya, secara nasional pun sudah mendapat izin. Alat ini yang diproduk oleh Korea Selatan yang dipakai di sana. Lanjut. Ya, ini alat-alat yang kita kerjakan, dia lebih cepat, ya, cepat, hasilnya bisa kita kerjakan, bisa kita keluarkan kurang lebih 2 jam sampai 4 jam. Gitu. Metodenya adalah ECLIA, jadi suatu metode kembangan dari ELISA, sehingga nanti begitu masuk epitop-epitop yang ada akan terbaca, terbaca oleh alat yang ada. Lanjut. Ya, ini ya rekomendasi yang kami punya ya dari FDA, ya, terus juga dari Eropa juga, sehingga kita pakai sebagai alat untuk pendeteksi secara rapid ya, untuk screening gitu. Ya, lanjut. Nah, ini merek-merek yang ada yang kita menggunakan RUS ini tadi ya. Ya, lanjut. Nah, imunitas yang ada bisa kita deteksi dengan alat yang kita punya ini, sehingga hasilnya kita harapkan dapat membantu dokter atau pasien untuk untuk mengelola kasus-kasus yang betul-betul kita temukan. Lanjut. Ya, ini alat-alat yang kita ambil, hasil yang kita keluarkan. Yuk, terus. Ya, ini contoh hasil yang disampaikan oleh dokter tadi, itu. Ya, lanjut. Ya, mungkin itu, ya mohon maaf ya, tadi ada masalah dalam teknik. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.